Halo Sobat Komsos dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Heni dalam program keuskupan kita yaitu Orsik, obrolan seputar iman Katolik. Pada hari ini kita akan membahas atau mengulas mengenai bacaan Injil dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Tetapi saya tidak sendirian karena ada narasumber kita yaitu seorang pastor. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam, ada lebih baiknya kita untuk perkenalan terlebih dahulu kepada para narasumber kita. Halo, selamat sore para pemirsa yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam program Orsik dari Komisi Sosial Keuskupan Sibolga. Saya adalah Pastor Valentinus Aditya Permana Prangenangen Ordo Karmel yang saat ini berkarya di Paroki Santo Yohanes Penginjil Pinang Sore. Senang bisa berjumpa kembali. Iya, biasanya dipanggil siapa nih, Pastor? Pastor Aditya. Pastor Aditya, oke. Sekarang saya ditemani oleh Pastor Aditya yang akan membantu kita untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada hari ini. Baik, Pastor. Sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pastor bisa membantu saya dan juga teman-teman sekalian untuk memimpin doa pembuka. Oh, baik. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa mohon pencurahan Roh Kudus sehingga perikop yang akan kita bahas pada hari ini sungguh bertumbuh kembang dalam iman. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa Maha Kasih, utuslah Roh Kudus-Mu, dampingi kami untuk merenungkan dan memahami sabda-Mu yang nyata hadir sebagai sabda kehidupan di dalam hidup kami. Pada masa Prapaskah ini, bimbinglah kami Tuhan, untuk melihat lebih dalam lagi di kedalaman hati kami, kedekatan kami dengan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, godaan, cobaan bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin dekat dan mengandalkan hanya Yesus di dalam hidup kami. Karena dengan mengandalkan kekuatan diri, kami sadar Tuhan, kami memiliki batas-batas, tetapi dengan mengandalkan nama Yesus, tiada yang mampu bisa mengalahkan. Inilah ya Tuhan doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih Pastor yang telah membantu untuk membuka doa. Baik. Kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang pertama nih, Pastor. Iya. Minggu pertama gitu. Sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, apakah boleh Pastor untuk membantu lagi nih dalam membacakan Injil, Pastor? Ya, baik. Saya akan bacakan bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu pertama Prapaskah di tahun liturgi B ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesegera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu dia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik. Terima kasih Pastor yang membantu juga dalam membacakan Injil pada hari ini. Di sini saya ada pertanyaan, Pastor. Iya. Di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus itu dituntun oleh roh ke padang gurun. Sebenarnya apa peranan roh dalam cerita Yesus yang dicobai oleh iblis? Baik. Jadi kalau kita melihat ya konteks kitab suci, padang gurun itu menjadi sebuah wahana, tempat pemurnian. Pemurnian itu laksana emas yang disepuh dengan api. Api yang panas memurnikan emas dalam peleburan. Padang gurun yang tandus, kersang, dan penuh dengan makhluk buas menjadi tempat untuk memurnikan motivasi iman seseorang.
Ya samalah seperti kaum muda ya, biasanya yang perempuan itu mau menguji kesejatian cinta pacarnya pasti dicobai bukan dengan cobaan-cobaan yang biasa, tapi untuk melihat kemurnian hatinya. Nah itu. Padang gurun dipakai juga oleh Tuhan untuk memurnikan bangsa Israel. Kita lihat ya, 40 tahun bangsa Israel bagaimana mutar-mutar tuh akhirnya sampai ke kota Tuhan. Lalu kita lihat juga kalimat 40 dan padang gurun itu selalu dekat ya. Kemudian kita lihat 40 hari lamanya Musa naik ke gunung untuk mendapat apa? 2 loh batu itu kan, 40 hari. Lalu kemudian kita lihat dalam kitab Raja-Raja, Nabi Elia yang pada saat itu lari dikejar ketakutan oleh ya Ratu Isabel, diberi makan dia oleh apa? Burung gagak ya, itu malaikat itu ya. Dalam masa pelarian itu dia hanya bergantung dari belas kasih malaikat, burung gagak istilahnya. Maka kalau kita lihat itu semua, kita sadar peran padang gurun dan malaikat itu sangat erat. Karena tanpa ada kekuatan dari dalam, maka kita bisa musnah dengan apa yang ada di luar diri, yaitu padang gurun. Sementara malaikat itu ada di dalam hati, menjadi sebuah roh, pemandu, penuntun, yang membuat kita mampu berjalan menebus padang gurun yang tidak memiliki batas ruang, tapi fokus pada satu titik arah yang jelas sampai pada akhirnya. Demikianlah kalau kita lihat konteks Yesus dengan padang gurun dan peran malaikat di situ. Baik, Pastor. Sebagai penuntun gitu istilahnya ya, Iya. Pastor. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita harapkan dari roh yang ada dalam diri kita, terutama dalam percobaan gitu, Pastor? Iya, betul. Jadi dalam hidup sehari-hari, padang gurun itu tidak harus di daerah timur tengah sana yang gersang sekali. Padang gurun itu ada di dalam hidup kita setiap hari. Kalau kita seorang murid di sekolah, padang gurun kita adalah ruang kelas yang membosankan. Dan itu bisa menjadi tempat bercengkerama atau bisa tempat mengejar meraih ilmu sebaik mungkin. Kalau kita seorang pegawai di kantor, padang gurun kita itu adalah ruang kantor yang sangat terbatas ruangnya, yang sering menjadi penjara bagi kita, sehingga ketika kita mau bekerja, akibatnya motivasi kurang. Padang gurun bagi pasangan suami istri itu bisa rumah tangga mereka, ketika mereka melihat rumah tangga itu sebagai suatu hal yang menjemukan, bosan, penuh hanya dengan kewajiban melulu. Nah, pada lewat perikop ini, kita dibawa bersama Yesus Kristus untuk masuk ke padang gurun kehidupan kita dan melihat ada kekuatan di balik padang gurun ini ketika kita mampu melewatinya. Sama seperti pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itulah. Maka inilah dalam hidup sehari-hari kita. Teologi Kristiani mengundang setiap umat Kristen menghadapi persoalannya, bukan menghindar. Karena menghadapi persoalan membuat kita justru semakin kuat. Ingat, Yesus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan, Allah itu setiawan, dia tak pernah mencobai manusia lebih daripada kekuatannya. Maka masukilah padang gurun kehidupanmu dan raihlah kekuatan nyata yang ada di situ. Di mana kekuatan nyata itu? Hati kita. Tuhan selalu mengatakan, lakukan yang benar, hindari yang jahat. Baik, Pastor, terima kasih atas jawabannya. Di sini juga saya mau bertanya, Pastor. Di dalam Injil tadi dikatakan bahwa Yesus terus berada bersama binatang liar dan dilayani oleh malaikat. Apa sih maksudnya? Nah, kalau kita melihat perikop tadi ini ya, ini berkaitan dengan masa penggenapan, di mana dalam kitab
Nabi Hosea dikatakan, Aku akan mengikat perjanjian bagimu waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan burung di udara dan binatang melata di muka bumi. Binatang melata itu termasuk binatang yang buas, yaitu apa? Ular ya, dan sejenisnya. Lalu kita lihat juga dalam kitab Nabi Yesaya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak yang menyusu bermain dekat ular tedung. Anak yang cerai susu mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Maka kalau kita melihat kutipan tadi itu, ini adalah kutipan dari masa penggenapan di mana seluruh dunia itu damai tentram. Tidak ada lagi yang saling mencelakai. Sehingga dalam kitab Yesaya tadi begitu indah dituliskan. Anak-anak bermain dengan ular beludak dan sejenisnya. Tidak ada yang mencederai. Maka ketika di padang gurun Yesus tinggal bersama binatang liar. Ini mau mengatakan bahwa Yesus pada saat itu membawa zaman penggenapan di dalam kosmos kehidupannya. Sehingga hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya tidak lagi mengancam jiwanya. Kita bisa melihat orang kudus yang terkenal pencinta alam, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Bahkan dikatakan kalau dia berkhotbah, burung dan ikan itu bisa mendengarnya, menghayati isinya. Kenapa? Dia menyatu dengan alam. Maka kalau kita lihat dikatakan di sini, Yesus tinggal bersama binatang liar, dia menyatu dengan alam. Lalu dipadankan dengan kata dan malaikat melayani dia. Maka saudara-saudariku yang terkasih, para pemirsa, kalau kita mau menyatu dengan alam, itu bukan berarti kita memanipulasi alam, tetapi tinggal ada bersama dengan alam. Dan siapa yang menjadi pengikat kita satu sama lain sehingga tidak terjadi unsur manipulatif? Tak lain dan tak bukan, di sini dikatakan malaikat melayani dia. Kita harus membawa iman kita ketika kita berada di tengah alam. Kita bekerja di tengah alam ini, silakan bekerja sebaik-baiknya. Tapi selalu tetap ada yang menjadi penyeimbang, malaikat. Maka unsur manipulatif harus dibarengi dengan unsur kuratif, merawat, sehingga terjalin keseimbangan. Terima kasih. Oke, Pastor, sangat mendalam gitu ya penjelasannya. Nah, kita juga tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari nih, Pastor. Bagaimana kita di tengah cobaan-cobaan untuk tetap mampu dalam hidup sejahtera? Iya, jadi garis bawahnya tadi hidup sejahtera. Iya. Pertanyaannya adalah, berapa gaji supaya orang hidup sejahtera? Saya pernah mendampingi unit-unit karya berhadapan dengan para pegawai ya. Gaji ini tidak ada kata cukupnya. Ya. Kenapa? Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka apapun yang kita raih itu hanyalah menjadi sebuah pemantik beban. Kenapa? Kurang. Tetapi ketika kita bisa bersyukur, maka apa yang ada kita miliki, kita akan mencukupkan diri. Sama seperti ketika Yesus membaptis di Sungai Yordan, dia bilang kepada apa? Hai kaum prajurit, cukupkan dirimu dengan gajimu kepada semua orang, dikatakan itu. Disinilah letak hidup yang sejahtera itu. Ketika orang lebih melihat ke dalam diri daripada melihat keluar diri. Karena yang menjadi persoalan sekarang bukanlah siapa yang paling baik, tetapi siapa yang bisa menjadi baik. Itulah yang menjadi persoalan. Maka ketika kita mendalami perikop ini dan mencoba membawanya ke dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana supaya kita bisa di tengah gurun kehidupan ini berhadapan dengan berbagai macam godaan dan cobaan, akhirnya kita bisa merasa cukup. Hadapi situasi kehidupan ini. Karena seperti dikatakan juga dalam pepatah, godaan-godaan yang kita alami itu bukan membuat kita menjadi rapuh, tetapi justru membuat kita semakin dewasa. Kegagalan
adalah sukses yang tertunda. Terima kasih. Iya, Pastor. Terima kasih juga, Pastor. Nah, di sini juga saya ada pertanyaan, Pastor. Agak banyak sedikit ini. Apa isi dari arti Injil yang diberitakan Yesus dan yang harus dipercaya? Nah, kalau kita mau memaknai arti dan makna Injil ini terdapat dalam ayat 15. Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Manusia dimaksudkan untuk hidup di dalam firdaus, damai dengan Allah dengan segala makhluk tanpa kekurangan siapapun. Kita masih jauh dari keadaan itu karena telah jatuh dalam cobaan yang memisahkan kita dari Allah sesama. Maka Yesus datang sebagai Adam baru, sehingga Yesus mengawali pewartanya dengan mengatakan zamannya sudah genap. Kenapa? Karena Yesus sudah hadir sebagai Adam yang baru, yang dipenuhi dengan roh, dengan perlindungan Allah, dapat bertahan terhadap iblis dan cobaan-cobaan. Dan setelah mengalahkan kuasa jahat, dia memulihkan firdaus, membuka pintu bagi menuju hidup damai sejahtera. Hidup damai sejahtera yang bagaimana? Bukan hanya untuk kaum suku golongan tertentu, tetapi untuk semua siapa saja yang percaya Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kekal. Maka hadirnya Yesus ke tengah dunia ini, setiap kali dia membuat mukjizat, selalu dia katakan kerajaan Allah sudah datang. Apa yang dialami Yesus di gurun juga diwartakan, bahwa telah tiba kuasa setan diganti kuasa Allah. Pemerintah Allah, dunia damai sejahtera sesuai dengan maksud Allah, ada di ambang pintu. Kemenangan Yesus atas iblis membenarkan bahwa kerajaan Allah kini berada dalam jangkauan kita. Syaratnya untuk mendapat tempat dan kerajaan Allah adalah bertobat, berbalik dari kehidupan yang dikuasai kejahatan dan dosa, dan memulai hidup baru yang dibimbing Tuhan. Inilah yang harus kita percaya dan kita harus hayati ketika mendengar bacaan ini, yaitu pertobatan, adanya perubahan hidup, dan memulai hidup baru. Jadi bukan hanya bertobat dalam ikhtiar saja, dalam kata, dalam niat, tetapi gelombangnya dalam perbuatan tidak tampak. Ini sama seperti yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan bacaan Injil ini. Sehingga Henny, bacaan ini memotivasi kita untuk mengikuti Yesus dalam Injil Markus, lalu menemukan hidup damai sejahtera dalam dunia kita berada. Karena padang gurun yang dimaksud Yesus bukan di Timur Tengah atau tempat gersang di luar pulau kita, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Baik, Pastor, terima kasih. Saya ada pertanyaan terakhir, Pastor. Ya. Di masa Prapaskah ini terutama, Pastor, bagaimana kita dapat menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita? Kita menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita sehari adalah sama seperti saya pernah memberi rekoleksi kepada kaum berjubah tentang komunitas. Kita tak akan pernah bisa menemukan persaudaraan sejati kalau kita tidak membawa persaudaraan itu sendiri dalam hidup kita. Nah, demikian pula menjawab pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat menyambut kerajaan Allah dalam hidup kita? Bawalah kerajaan Allah itu dalam pribadi kita, lewat kebaikan kita, lewat sapaan kita, lewat kehadiran kita dimanapun berada. Sehingga kerajaan Allah itu bukan lagi sebuah tindakan-tindakan yang sifatnya oportunis. Ya. Tetapi berbicara tentang kerajaan Allah adalah berbicara tentang jati diri setiap orang Kristen. Karena orang Kristen dipanggil
untuk membawa dan menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, inilah mistik yang diajarkan dalam gereja Katolik. Mistik gereja Katolik adalah kontemplasi. Kontemplasi adalah kita merasakan dan menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Mulailah dari diri sendiri. Sama seperti kacamata ini. Ya. Kita tidak akan mampu melihat huruf kalau kita tidak memulainya dengan persiapkan diri. Apa? Ukur minus plus mata kita, lalu pakai kaca, lalu nampak. Artinya ketika Tuhan mencipta kita semua di muka bumi ini, kita dicipta secitra dengan Tuhan. Namun sayang, saudara-saudari, banyak manusia yang sudah memiliki daya dan potensi yang diberikan Tuhan, tapi mereka tidak memakai daya dan potensi itu untuk mencari kerajaan Allah, tetapi justru menjauh dari Allah dan berteriak bahwa Allah tidak adil. Sederhana sekali. Ada orang diberi talenta untuk memiliki kepintaran dalam hal matematika, teknik. Tetapi bisa saja matematika dan teknik yang dipakai itu justru dipakai untuk menjadi apa? Hacker, ya. Tahu, pembajak program, ya. Otak-atik gato kata dipakai justru untuk apa? Memanipulasi budgeting, bisa saja. Dan itu yang saya bicarakan bukan hanya fantasi. It is life, dan ini kenyataan di mana-mana. Fakta. Ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, menyambut kerajaan Allah adalah mari kita bawa kerajaan Allah terutama dalam diri sendiri lewat tekad dan niat untuk berbuat yang baik, dan kemudian bawa kerajaan Allah ini dengan keluarga kita, komunitas, medan pergaulan kita. Konfusius mengatakan, sebelum orang bisa lari 1000 langkah, orang mulai dulu dengan berjalan 1 langkah terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, Pastor, sangat membantu ya untuk pertanyaan yang terakhir ini. Tetapi ini kita sudah hampir di penghujung acara ya perbincangan kita, Pastor. Nah, mungkin Pastor bisa memberikan seperti kesimpulan singkat untuk teman-teman di Komsos mengenai bacaan Injil hari ini, Pastor. Iya, kesimpulan singkat ya sama seperti diskusi kita di balik layar tadi ya, terkait dengan doa, puasa, dan amal. Ini yang kita lakukan sekarang. Antara doa itu adalah ikhtiar, tekad, kaul, niat yang kita sampaikan kepada Allah. Dan itu diwujud nyatakan dalam perbuatan puasa. Mati raga, mengendalikan diri, ugah hari, tahu menempatkan diri pada waktu dan tempat yang tepat. Dan bagaimana kita bersikap secara bijaksana di tengah kehidupan ini. Kita mampu, tetapi tidak harus melakukannya. Kenapa? Karena kita mau solider dengan saudara-saudari kita yang mungkin kurang mampu dan menyisihkannya kepada yang lain. Sehingga antara puasa dan amal itu harus ada gandengannya. Antara hidup di seputar altar dengan keluar altar itu harus ada kaitannya. Kalau kita kaum beriman hanya hidup di seputar altar saja nampaknya saleh, tapi begitu keluar dari gereja, keluar tanduknya, ini bukan Kristus. Dan ini bukan kerajaan Allah. Karena seorang religius dipanggil bukan untuk semakin mudah mengatakan kamu itu durhaka, kamu itu berdosa, kamu masuk neraka. Orang Kristen dipanggil untuk semakin mampu melihat titik-titik kebaikan, bahkan di dalam diri seorang penjahat sekalipun. Seperti yang dikatakan Yesus, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor yang telah membantu saya untuk mengulas lebih dalam mengenai bacaan Injil pada Minggu Prapaskah yang pertama. Untuk menutup kegiatan kita ini, perbincangan kita ini, Pastor juga minta tolong juga Pastor untuk mimpin doa penutup, Pastor. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mencerahkan kami Tuhan. Akan apa arti kerajaan Allah? Akan apa arti doa, puasa, dan amal? Bahwa hidup kami Tuhan tak pernah lepas dari tingkah laku dan semua keputusan sosial yang kami lakukan setiap hari. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan, membantu dan membimbing kami,
berjalan di tengah padang gurun kehidupan kami, dan akhirnya membuahkan madu-madu rohani kehidupan bagi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak, Ya, Pastor. terima kasih. Baik teman-teman Komsos, demikian Orsik edisi Minggu Prapaskah yang pertama. Semoga di Minggu Prapaskah ini kita dapat melawan segala godaan yang datang di dalam hidup kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati.